digestif atau patologi sistem pencernaan. Eh, Preparatnya tidak jadi ada yang mikroskopiknya, makrosnya nggak ada yang makrosnya, mikrosnya nggak ada begitu ya. Jadi harus dicek yang mikroskopis sama yang makroskopis. Terus kemudian untuk teknis pelaksanaan praktikum karena switch, jadi nanti satu kelompok menggambar perwakilan preparat yang ada. Jadi misalnya ada 6 ya berarti satu kelompok menggambar 6 perwakilan 6 preparat. Nanti eh, yang lainnya dilengkapi setelah mengumpulkan laporan praktikum. Jangan lupa preparat makrosnya juga ya. Kadang mahasiswa terlupa karena nanti pada saat ujian itu makros maupun mikros dikeluarkan di soal. Yang pertama karena digestif berarti kita dari mulai kafum oris sampai ke rektum eh, sistem organ dan jaringannya. Yang pertama adalah adenolimfoma. Eh, Adenolimfoma sesuai namanya adeno berarti itu berasal dari kelenjar, limfoma berarti melibatkan jaringan limfe. Di sini klinis tumor tumbuh lambat dan bisa bilateral jadi kedua sisi karena memang ada di dua sisi, uh, ekstrasinistra ataupun multivokal. Jadi tidak hanya pada satu jaringan atau satu kelenjar saja, bisa lebih dari satu. Dan di sini meliputi daerah superficial atau permukaan, terutama pada kelenjar parotis dan bisa juga di kelenjar submandibula, jadi di bawah os mandibula, bisa di bibir atas, bibir bawah, dinding posterior dari faring, palatum, dan kelenjar liur lainnya. eh, ini ada ya makrosnya nanti. Jadi dia merupakan neoplasma benign dengan pertumbuhan lambat dan banyak beranggapan bahwa tumor ini berasal dari ductus salivari, jadi saluran kelenjar liur. Dan massa lobulated dengan konsistensi lunak, jadi berlobus-lobus. Bila dipegang itu lunak dan pada pemotongan warnanya abu-abu pucat. Tapi karena ini sudah lama disimpan di cairan formalin, maka tentunya warnanya bukan abu-abu lagi ya. Dan di situ dijumpai ada sejumlah rongga-rongga yang berisi cairan musin yang disebut dengan kista ya. Jadi kista ini menggambarkan suatu struktur, suatu kantong yang isinya adalah cairan. Dan cairan musin ini banyak mengandung kolesterol. Kemudian ini struktur mikroskopisnya. Di sini yang perlu kita bedakan yaitu uh, ada panah merah nih ya, panah merah yang ditunjukkan itu adalah bagian yang menghadap stroma. Jadi ini adalah stromanya, ini stromanya, kemudian ini sel epitelnya. Nah, bagian yang menghadap stroma ini terdiri atas sel-sel berbentuk kuboid dengan sitoplasma asidofilik. Jadi karena pewarnaan hematosilin eosin, jadi di situ kita hanya menjumpai dua warna, yaitu warna keunguan dan warna yang kemerahan. Yang kemerahan asidofilik. Kemudian sel-sel kuboid dengan sitoplasma asidofilik ini granuler dengan nukleus yang piknotik. Jadi struktur nukleusnya itu seperti mengecil terus uh, sangat jelas begitu ya, piknotik dengan menempel untuk sel epitelnya menempel pada membrana basalis bagian dasar. Kemudian yang panah kuning itu yang menghadap lumen. Jadi yang putih tidak tercat ini adalah lumennya karena kan memang kelenjar ya, saluran lumen. Di mana bagian yang kuning ini
yang ditunjukkan oleh panah warna kuning terdiri atas sel-sel epitel bentuknya kolumner, di mana di situ merupakan secreting cell yang tersebar di sepanjang lapisan ini. Dan secretingnya ini akan dialirkan menuju ke lumen. Kemudian di situ juga yang warna hijau ini adalah komponen limfoid. Jadi kalau masih ingat di blog hematologi ya, di situ ada limfonodi, di mana struktur dari kelenjar limfoid itu adalah uh, dia tersusun atas pusat-pusat germinal, pusat-pusat germinal, dan kemudian di situ jadi ada banyak jadi pusat-pusat dari kelenjar itu yang menyusun adenolimfoma. Kemudian panah biru ini menunjukkan membrana basalis, yaitu tempat di mana sel epitel itu tertanam. Nah, ini sel-sel limfoid, jaringan limfoid ya, limfonodi. Terus di situ juga berisi sel-sel limfosit ya, dengan pusat-pusat germinal. Ini yang menghadap stroma, yang bentuk kuboid, sedangkan yang di sini itu yang menghadap lumen berbentuk kolumner atau secreting cell. Baik, selanjutnya adalah adenokarsinoma rekti. Jadi di sini sesuai namanya, kalau berasal dari epitel itu karsinoma, kemudian sel epitel dari kelenjar maka adenokarsinoma. Jaringannya adalah rektum. Rektum itu kalau satu, kalau banyak rekti. Untuk adenokarsinoma rekti tentunya ada klinis perubahan bowel habit. Jadi seperti sudah buang air besar tapi rasanya masih ada gitu ya fesesnya. Jadi seperti enggak tuntas pada saat buang air besar. Itu tanda-tanda klinis adanya adenokarsinoma rekti. Selain itu juga bisa keluhan diare yang hilang timbul. Jadi di samping sulit buang air besar juga bisa diare. Terus pada feses ditemukan banyak lendir dan darah karena memang rapuh ya, adanya masa kanker itu rapuh sehingga melepaskan darah dan lendir karena memang berisi jaringan kelenjar ya, kelenjar-kelenjar. Terus ya tentunya darahnya darah segar karena kan memang lokasinya ada di rektum. Jadi di klinis kita sering menjumpai muntah. Muntah itu apakah muntah darah segar atau muntah warnanya kecoklatan. Begitu pula buang air besar, fesesnya mengeluarkan darah, darahnya apakah darah segar atau darah warna kecoklatan, itu menentukan lokasi di mana perdarahan itu. Jadi kalau jauh dari organnya kan masih ada waktu ya, waktu di mana darah yang tadinya segar terus mengalami proses pembekuan itu berubah menjadi coklat. Jadi kalau fesesnya bercampur darah warna coklat, berarti kemungkinan perdarahannya di sistem gastrointestinal bagian superior, bagian atas. Tapi kalau perdarahannya itu segar, berarti lokasinya dekat dengan rektum begitu. Jadi kayak hemoroid itu juga darahnya darah segar. Tapi kalau misalnya apa sirosis hepatis ya, perdarahan portal, perdarahan gaster, nah itu warnanya udah kecoklatan karena sudah proses pembekuan. Selain itu juga ada rasa nyeri perut seperti di pluntir ya, atau namanya tenesmus. Jadi nyerinya nyeri perut seperti diperas, seperti dipeluntir ya, twisted begitu. Terus pasiennya karena adanya perdarahan terus-menerus, maka biasanya anemia dan keadaan umumnya jelek. Ini masa dari adenokarsinoma rekti ya. Jadi ini rektumnya sudah dipotong-potong.
massa berupa benjolan warna abu-abu, kemudian konsistensi rapuh, jadi rapuh nih ya, dan warna kehitaman itu menunjukkan massa tumor itu proses angiogenesisnya cepat, jadi proses pembentukan pembuluh darah baru itu sangat cepat karena memang sel-sel kanker itu karakterisnya dia membutuhkan metabolisme yang sangat tinggi, butuh suplai nutrisi yang sangat tinggi, sehingga di pembentukan pembuluh darah baru itu juga sangat dibutuhkan, tapi karakteristik pembuluh darahnya itu rapuh, jaringannya juga rapuh, sehingga mudah berdarah, menyisakan bentukan seperti ini dan pewarnaan hitam, itu menandakan pembuluh darahnya pecah. Terus dan nekrotik ya, jaringannya nekrotik ya, sel-selnya mati karena memang tidak mendapatkan suplai nutrisi dan oksigen yang baik. Terus di sini karena sudah hancur seperti ini, maka kapsul tidak terlihat. Pada mikroskopis tampak ada mukosa rektum ya. Jadi ini karena rektum itu kan tebal, sehingga kalau dipotong dengan pemeriksaan mikroskopis, kita tidak bisa melihat seluruh lapisan dari usus, dari rektum, sehingga hanya terlihat lapisan permukaannya, yaitu epitel ini. Permukaan epitel fili-fili dari rektum, di mana di sini satu fili dilapisi oleh sel epitel ya, sel epitel kolumner. Tapi di sini sudah mengalami perubahan keganasan, di mana tanda-tanda sel ganas itu ya, tanda-tandanya perbandingan inti dan sitoplasma itu kalau normal 1:4 ya, inti 1, sitoplasma 4. Kalau sudah mengalami keganasan, inti dan sitoplasma 1:1. Terus kemudian ditemukan adanya struktur polimorfik, jadi ukurannya tidak sama, ada yang kecil, ada yang besar, pleomorfik, bentuknya tidak sama, dan mitosis patologis. Jadi karena siklus selnya terganggu, jadi proses mitosisnya berlangsung terus-menerus dan cepat, tidak sesuai dengan regulasi yang normal. Kemudian ini mukosa, kemudian yang di bawahnya adalah kelenjar-kelenjar submukosa. Dan di sini sel epitel yang tadinya itu hanya satu lapis, dia menjadi berlapis-lapis. Karena memang proliferasinya sangat cepat. Dan untuk menggambarkan keganasannya, grade-nya, secara mikroskopis itu kita bedakan apakah sel-sel ganasnya hanya terbatas pada epitel atau dia sudah menembus membrana basalis dan sampai ke submukosa atau bahkan di tunika muskularisnya. Itu menggambarkan grading keganasan sel kanker pada adenokarsinoma rekti. Jadi seperti ini sudah berlapis-lapis susunan epitelnya, kemudian dia sudah menembus membrana basalis menuju ke submukosa. Ini juga, dan biasanya sel-sel ganas ini membentuk sarang-sarang ya, sarang-sarang dari sel ganas. Kemudian hemoroid. Kalau hemoroid ini lebih ke kelainan anatomi, jadi bukan mengarah ke keganasan, dan kelainannya pada pembuluh darah, utamanya pada plexus hemoroidalis. Ini banyak kita jumpai di masyarakat, jadi biasanya karena gaya hidup ya, misalnya kebiasaan duduk yang lama, mager gitu ya, sehingga tekanan intraabdomen tuh meningkat karena duduk terus, ditambah dengan peningkatan berat badan, jadi obesitas, atau peningkatan tekanan intraabdomen karena hamil. Di sini sering ibu-ibu yang pasca kehamilan, anaknya lahir, kemudian penyakitnya tambah hemoroid karena hamil itu menyebabkan gangguan buang air besar, jadi hormon progesteron itu menghambat peristaltik usus sehingga gangguan BAB, terus ditambah peningkatan tekanan intraabdomen karena ada janin di dalam uterus, sehingga setelah bayinya lahir ibunya hemoroid. Atau faktor resiko yang lainnya ya, mengejan salah satunya karena batuk yang keras sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intraabdominal.
Untuk keluhan nyeri itu tergantung lokasi hemoroidnya. Jadi kalau eksternal itu memang sering ada keluhan nyeri karena terjepit oleh sphincter ani ya, sphincter anus. Kalau satu anus, kalau banyak ani. Jadi terjepit hemoroidnya terjepit oleh uh, muskulus sphincter anus, akhirnya menimbulkan rasa nyeri. Tapi kalau lokasinya ada di internal, di mana tidak terjepit oleh muskulus sphincter ani, itu tidak menimbulkan rasa nyeri. Tapi biasanya pasien datang dengan kondisi anemia, karena perdarahan yang terus-menerus tidak ada rasa nyeri. Dan bisa juga karena di rektum itu kotor ya, maksudnya banyak normal flora, banyak bakteri, sering disertai dengan infeksi berupa flebitis dan trombosis yang terasa sangat sakit. Ini gambarnya. Jadi hemoroid itu adalah penonjolan pembuluh darah plexus hemorrhoidalis dari anus yang disebabkan karena tadi peningkatan tekanan intraabdominal. Tonjolannya itu melebar dan pedunculeted, jadi menonjol-nonjol, warna merah gelap dan perabaan halus dan lunak. Untuk makroskopis, di sini kita hanya melihat pelebaran dari vena. Jadi kalau vena itu perbedaan arteri dan vena ya. Kalau vena itu yang dominan adalah tunika adventisianya. Jadi pembuluh darah kan ada 3 lapis, tunika intima, tunika media, dan tunika adventisia. Yang di sini yang dekat lumen itu tunika intima yang dilapisi oleh selapis sel endotel. Kemudian tunika muscularis, terus tunika adventisia. Nah, pada vena itu yang dominan adalah tunika adventisianya, sehingga intima dan medianya tidak tampak jelas. Nah, ini mengalami pelebaran ya plexus vena hemorrhoidalisnya. Terus kemudian ini adalah lapisan superficial. Jadi rektum itu dilapisi oleh sel sel epitel squamous kompleks. Kalau di luar itu dengan kornifikasi ya. Dengan kornifikasi, terus kemudian di sini adalah sub epitel berisi jaringan, berisi kelenjar-kelenjar dan jaringan ikat. Jadi ya gambarannya itu saja. Ini yang ini gambaran kelenjar-kelenjar, ini gambaran vena-vena yang melebar. Ini gambaran kelenjarnya. Ini lumennya, ini ya ductus ya, ini ductus, ini epitel ductus, ini lumennya. Epitel menempel pada membrana basalis. Terus yang ini adalah vena plexus hemorrhoidalis yang melebar, ini sel-sel eritrosit ya. Kemudian tumor campur kelenjar parotis. Jadi ini organ utamanya adalah kelenjar parotis. Di sini bisa juga terjadi selain kelenjar parotis juga kelenjar ludah lain, misalnya submaksila di atas di bawah os maksila, jadi rahang atas. Bisa juga submandibula di bawah rahang bawah, tapi sangat jarang. Bisa juga di palatum mole ya, di langit-langit mulut. Bisa juga di mukosa rongga mulut. Tumor tumbuh lambat dan muncul pada orang dewasa muda atau umur pertengahan. Jadi kalau kita di klinis menjumpai pasien dengan ada tumor yang tumbuh dan pasiennya itu usia 40 tahun ke atas, kita langsung justifikasinya yang pertama itu adalah kanker. Begitu sampai kita ketemu itu bukan suatu kanker. Begitu. Jadi tumor ini tumbuh lambat dan tumornya keras, berbenjol-benjol, ya karena memang keras karena tulang rawan, terus berbenjol-benjol dan sampai menimbulkan benjolan di bawah telinga ya, jadi subauricula. Biasanya tidak ganas, tapi bila operasi pengangkatan tidak sempurna, itu bisa kambuh lagi dan kambuhnya ini akan menjadi ganas dan menyebabkan kerusakan dan invasi pada saraf, ya, destruksi. Terus sudah tidak berkapsul lagi.
Di situ banyak sekali saraf-saraf sehingga sering menimbulkan rasa nyeri. Di ini ya masanya subauricula di sini. Ini masa tumornya. Jadi berkapsul dan tidak kapsul tahu ya, saya bilang kapsul nggak tahu. Kapsul itu selaput pembungkus, tapi tidak terbentuk sempurna. Permukaan irisan, ya bila diiris itu warna abu-abu putih dengan daerah yang mixoid. Ya, mixoid itu kalau dibelah itu seperti berkilau, berkilau seperti Pak marmer, gitu ya. Itu mixoid lunak dan kadang berwarna keras biru translusen. Eh, karena memang berisi tulang rawan ya, kondroit bercampur dengan ruang-ruang kistik, jadi kantong-kantong berisi cairan. Terus kapsulnya bisa menjulur keluar dan memberikan struktur seperti lobulated, jadi lobulasi. Kemudian mikroskopisnya itu sebagaimana tanda panah yang ditunjukkannya warna merah itu kelompok sel-sel epitel yang tersusun seperti kelenjar, terus berisi sekret eosinofilik. Ini struktur seperti kelenjar menghasilkan sekret yang berwarna merah ini yang eosinofilik. Kemudian yang panah kuning ini strukturnya seperti uh, sel-sel bentuk stelat ya, nanti mungkin perbesaran yang lebih besar. Stelat, jadi ada ujungnya di sana kemari ya. Uh, Kemudian yang ini terlihat sel-sel kondrosit ya, itu tulang rawan muda, jadi kondroblas. Kemudian yang warna hijau ya, yang warna biru itu stroma. Stroma yang terdiri atas jaringan ikat fibros. Dari struktur ini semua tidak tampak adanya keganasan. Ini yang struktur berbentuk kelenjar yang menghasilkan sekret asidofilik eosinofil. Kemudian yang ini sel-sel berbentuk stelat, yang ini kondroblas, calon sel tulang rawan. Ini tadi yang menunjukkan sekret asidofilik. Ini yang sel-sel bentuk stelat, ini yang kondroblas. Jadi kalau kondrosit itu sudah menjadi sel ya, sit kan sel. Kalau kondroblas calon tulang rawan. Kemudian Epilis fibrosa. Epilis fibrosa itu dia pada gingiva muncul tonjolan dan tidak sakit pada penekanan, namun sering kegesek-gesek ya sama gigi gitu terus berdarah. Terus ya. Kemudian benjolan di gingiva ini halus permukaannya, strukturnya tidak teratur, dan tepinya itu tinggi, konsistensi kenyal dan padat. Warnanya karena di kavum oris itu kan banyak pembuluh darah, jadinya warnanya merah jambu, merah tua sampai merah ungu. Untuk struktur mikroskopisnya itu ini adalah sel epitel squamous kompleks non kornifikasi di mana mengalami penebalan. Terus di sini sub epitel ditemukan jaringan ikat kolagen. Jadi kalau pewarnaan HE itu biasanya keriting begitu ya. Jaringan ikat kolagen itu bergelombang, warnanya pink. Terus kemudian di situ juga dijumpai sel limfosit dan sel plasma di antaranya. Nah, di sini di sel limfosit dan sel plasma. Ini yang sel epitel squamous kompleks non konifikasi yang bergelombang, ini adalah serabut kolagen. Itu yang pink ini serabut kolagen. Ini sel-selnya, sel-sel limfosit. Kemudian apendisitis. Apendisitis yang akut. Tapi ini jarang dijumpai di klinis ya.
Karena masyarakat kita biasanya ngobati sendiri atau diobati nakes sampai akhirnya jadi appendicitis kronis tapi yang eksaserbasi akut. Untuk appendicitis akut itu sangat nyeri ya, di mana nyeri itu awal di daerah sekitar umbilikus atau periumbilikal, kemudian terlokalisir di daerah perut kanan bawah atau titik McBurney. Ini hati-hati kalau pasiennya perempuan karena bisa didiferensial diagnosis dengan infeksi di area tuba dan ovarium. Jadi biasanya TOA, tuba ovarial abses yang dekstra tentunya ya. Jadi itu DD-nya. Kemudian selain itu juga dijumpai tanda infeksi berupa demam, demam ringan, mual, muntah. Terus pada saat palpasi dinding abdomen itu terasa sangat keras ya, defense muskuler, terutama di daerah titik McBurney. Pada pemeriksaan darah lengkap ditemukan peningkatan leukosit di darah 15.000 sampai 20.000 sel per milimeter kubik. Di sini appendix ditemukan sangat edematos ya, bengkak. Jadi jangan lupa kalau memberikan gambar seperti ini disertai skala ya, jadi kita tahu ukuran sebenarnya berapa. Terus permukaan tidak mengkilat, granuler dan kemerahan. Pada pembelahan dinding appendix tampak menebal dan kenyal, dan lumennya ya di dalam appendixnya itu berisi eksudat atau nanah ya, seperti nanah. Nah ini karena tebal jadi kita bagi menjadi tiga untuk menunjukkan ini lapisan mukosa, ini muskularis, ini serosa. Serosa, kok serosa? Apa ya? Di lapisan mukosa itu tampak edematos, sel-sel epitel appendix, banyak infiltrasi sel-sel polimorfonuklear. Jadi neutrofil, leukosit ya. Terus kemudian di lumen dari appendix itu ada eksudat. Kemudian di bawah lapisan mukosa, lapisan muskularis itu juga sembab. Jadi full ya, dari mulai mukosa sampai serosa itu edematos dan full berisi infiltrasi sel-sel radang polimorfonuklear. Demikian pula di tunika serosanya. Kemudian di situ juga kita ingat pula jaringan intestinal itu ada namanya GALT ya, GALT, gut lymphoid, gut associated lymphoid tissue. Jadi jaringan limfoid yang ada di sistem gastrointestinal. Di situ juga aktif ya, prominent. Ini infiltrasi sel-sel radangnya penuh ya. Kemudian kronik. Perbandingannya kalau kronik itu gejalanya lebih ringan dan bisa menjadi akut lagi. Ini yang disebut dengan situs kronik eksaserbasi akut. Ini yang sering kita jumpai di klinik ya. Gambar ini tidak begitu edem, appendiknya ukurannya lebih kecil dan lebih keras ya pada perabaan. Terus di situ juga bisa berisi fekolit. Fekolit itu feses yang membatu ya. Terus buntu ya, stenosis. Dan fekolit berasal dari kata feses dan lit. Feses, lit itu batu. Untuk mikroskopisnya, jadi ini adalah dinding appendix, lapisan mukosa dengan, karena ini sudah kronik, itu mekanisme adaptasi remodeling pembentukan jaringan ikat, jadi fibrosis itu lebih dominan. Untuk sebuan sel-sel radangnya, infiltrasinya lebih ringan dan tidak begitu tampak edem dan hiperemi. Ini infiltrasi dari sel-sel radang, terus kemudian ini gambaran fibrosisnya. Selain itu juga ada karena sistem digestif ada
Hepar ya. Hepar ini yang paling banyak kita jumpai yaitu sirosis, jadi perubahan sel-sel hepatosit atau hepatosit, jaringan hepatosit menjadi jaringan ikat, digantikan oleh jaringan ikat. Sirosis hati post nekrotik. Di sini struktur hepar sudah sulit dikenali, dan gambaran seperti lobulus hepar yang normal. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi struktur hepar yang normal ya di sini. Di struktur lobusnya sudah hilang, diganti dengan pseudo. Pseudo itu palsu ya, pseudo lobulus. Lobulus-lobulus palsu, di mana di situ karena proses fibrosis membentuk lobulus baru. Terus dua atau lebih segitiga portal saling berdekatan ya, trigonum Kiernan, kemudian juga mengalami fibrosis, masuk ke lobulus hepar dan tampak sel-sel limfosit di antara jaringan fibrosis yang terbentuk. Nah, ini ya. Jadi ini struktur sel heparnya. Jadi kan ini hepatosit ya, hepatosit yang masih tersisa meskipun tidak begitu sehat, digantikan oleh jaringan ikat. Jadi seperti membentuk struktur pseudolobulus. Ini sel-sel hepatosit, ini juga sel-sel hepatosit, tapi di antaranya sudah digantikan oleh jaringan ikat. Kemudian karsinoma sel hati primer, jadi ini berarti memang CA primernya ada di hepatosit. Di sini sel tumor tersusun solid, tubuler atau trabekuler dengan diferensiasi yang bervariasi ya, diferensiasi dari sel kankernya. Dari yang baik sampai yang buruk yang disebut dengan anaplastik. Terus sel-sel tumor karakteristik tumor ganas ada polimorfik, pleomorfik, inti hiperkromasi, metastasis patologis, anak inti prominent, dan sitoplasma tercat basofilik, jadi keunguan. Stroma sangat sedikit dan vaskularisasinya juga minimal. Jadi ini ya, vena centralis, terus kemudian sel-sel hepar itu tersusun radier normalnya. Ini dia sel-sel heparnya sudah tidak tersusun secara radier. Kemudian struktur hepatosit sendiri sudah menunjukkan gambaran neoplasma tadi yang polimorfik, pleomorfik, mitosis patologis, inti prominent, dan yaitu perbandingan inti dan sitoplasma 1:1. Nih, ya ini sudah hepatosit digantikan oleh sel-sel ganas. Jadi sudah bentukan sel hepar normal sudah tidak ada. Kemudian juga hepar bisa jadi menjadi tempat metastase karsinoma di tempat lain. Jadi ini metastase adenokarsinoma di hepar. Gambaran sel kanker pada umumnya juga dijumpai. Jadi ini ya. Jadi hepar di sini hanya tempat penyebaran aja. Jadi ya melalui hematogen ya, penyebaran melalui darah. Ini sel-sel, ini jaringan kanker adenokarsinoma yang ada di hepar. Oke, baik, saya kira itu materi dari saya. Tadi sudah saya share ya PPT-nya. Silakan mungkin ada pertanyaan atau